Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa sehat walafiat hingga saat ini. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbicara mengenai topik yang sangat penting, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun bangsa. Namun, kita harus menyadari bahwa pendidikan yang hanya berfokus pada aspek akademik saja tidaklah cukup untuk menciptakan individu yang utuh dan siap untuk menghadapi tantangan dunia. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks ini, tantangan moral dan etika semakin mengemuka. Dan disinilah peran pendidikan karakter menjadi sangat krusial. Pendidikan karakter sendiri bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga memiliki integritas dan etika yang kuat. Nah, melalui pendidikan karakter ini, kita berharap menciptakan generasi yang tidak hanya pandai dalam pengetahuan saja, tetapi juga memiliki hati nurani yang jujur, bertanggung jawab yang tinggi, serta empati terhadap sesama. Generasi seperti inilah yang akan membawa perubahan positif dan membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam tentang pentingnya pendidikan karakter dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, peran apa saja ya masing-masing untuk membantu generasi yang berintegritas dan beretika. Nah, mari kita sama-sama menjadikan pendidikan karakter sebagai bagian integral dari pendidikan kita untuk masa depan yang lebih cerah dan beradab. Nah, poin pertama yang akan saya bahas yaitu pentingnya pendidikan karakter. Nah, mengapa sih pendidikan karakter itu begitu penting? Nah, pendidikan karakter membantu membentuk nilai-nilai moral dan etika dalam diri seseorang. Nah, ini itu termasuk terdalam nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan juga kerja keras. Dengan pendidikan karakter ini, kita tidak hanya menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga generasi yang memiliki komitmen dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Nah, apa saja pentingnya pendidikan karakter itu? Yang pertama, dalam pembentukan nilai moral dan etika. Pendidikan karakter memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika individu. Nah, dalam era modern yang penuh dengan berbagai godaan dan tantangan ini, memiliki nilai-nilai moral yang kuat sangatlah penting. Pendidikan karakter dapat membantu menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan juga kerja keras. Nah, nilai-nilai ini yang akan menjadi dasar bagi sebuah individu untuk mengambil keputusan yang benar dan bertindak dengan integritas. Lalu, yang kedua, persiapan untuk dunia kerja. Nah, di dunia kerja nanti, keterampilan teknis atau hard skill memang penting, akan tetapi soft skill seringkali menjadi penentu kesuksesan jangka panjang. Soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, dan memimpin sangat dipengaruhi oleh pendidikan karakter seseorang. Perusahaan saat ini mencari individu yang tidak hanya cerdas secara akademis saja, tetapi juga memiliki etika kerja yang baik dan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain secara efektif. Lalu, yang ketiga, pembentukan karakter yang kuat. Nah, dengan pendidikan karakter, membentuk individu yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Individu yang memiliki karakter yang baik mampu mengatasi rintangan dengan sikap positif, tetap teguh pada prinsip-prinsip moral yang mereka pegang, dan beradaptasi dengan perubahan dengan mudah. Mereka juga akan lebih mampu untuk mengatasi stres dan tekanan yang terjadi karena mereka sudah memiliki fondasi nilai-nilai yang kuat. Lalu, yang keempat, pembangunan masyarakat yang lebih baik. Nah, seseorang individu yang memiliki karakter yang baik berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan mereka pribadi, akan tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan.
Dengan menanamkan nilai-nilai karakter pada generasi muda, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan juga berkelanjutan. Lalu, yang kelima yaitu mengulangi perilaku negatif. Dengan pendidikan karakter, dapat mengurangi perilaku negatif seperti kekerasan, kebohongan, serta kecurangan. Dengan menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, individu bisa belajar untuk menghargai orang lain, bertindak dengan jujur, dan menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai bagi semua orang. Lalu, apa sajakah peran pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, menanamkan nilai-nilai moral. Pendidikan karakter bisa membantu dalam menanamkan nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja seperti kejujuran, integritas, dan juga empati. Nilai ini menjadi dasar bagi individu untuk membantu keputusan yang baik dan bertindak dengan teguh dan dengan penuh tanggung jawab dalam berbagai situasi. Lalu yang kedua, membentuk sikap dan perilaku positif. Melalui pendidikan karakter ini, individu diajarkan untuk memiliki sikap dan perilaku yang positif. Seperti contohnya, menghargai orang lain, bekerja keras, dan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka perbuat. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, maupun itu di tempat kerja, sekolah, ataupun masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang ketiga itu mengatasi tantangan dan rintangan. Individu yang memiliki karakter yang kuat cenderung bisa lebih mampu untuk mengatasi berbagai tantangan dan rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki ketahanan mental yang lebih baik dan mampu untuk memiliki ketenangan yang lebih tenang dan serta memiliki ketenangan dalam menjalankan kesulitan. Lalu yang keempat itu membangun hubungan yang lebih sehat. Dengan pendidikan karakter, bisa membantu individu untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Dengan itu, mereka belajar untuk berkomunikasi secara efektif, mengelola konflik dengan bijaksana, dan bekerja sama dalam tim dengan baik. Nah, hal-hal ini sangat penting dalam membentuk hubungan yang harmonis di lingkungan pribadi, profesional, maupun lingkungan sosial. Lalu poin yang kelima itu menginspirasi perubahan positif. Individu yang memiliki karakter yang baik seringkali menjadi teladan bagi orang lain di sekitar mereka. Nah, dalam perilaku seperti ini, yang positif dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan perubahan positif dalam hidup mereka sendiri. Lalu dengan demikian, pendidikan karakter memiliki dampak yang luas dan positif dalam membangun masyarakat yang jauh lebih baik. Lalu yang keenam yaitu mendorong tanggung jawab sosial. Nah, pendidikan karakter juga mendorong sebuah individu untuk memahami individu agar mereka bisa mengambil tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka akan diajarkan untuk peduli terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan, serta berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Lalu, poin yang akan saya bahas berikutnya yaitu mengenai integrasi pendidikan karakter di dalam kurikulum. Nah, bagaimana sih kita dapat mengintegrasikan pendidikan karakter di dalam kurikulum? Nah, yang pertama, kita harus memahami bahwa pendidikan karakter bukanlah mata pelajaran tersendiri, tetapi harus terintegrasi dalam setiap aspek pembelajarannya. Contohnya saja, dalam pelajaran seperti sejarah, kita bisa membahas tokoh-tokoh yang menunjukkan kepemimpinan yang baik dan nilai-nilai moral. Lalu, contoh yang kedua itu, contohnya ketika pelajaran sains, kita dapat menekankan pentingnya kejujuran saat melakukan eksperimen dan melaporkan hasil. Lalu, cara lain yang bisa dilakukan yaitu dengan pembelajaran berbasis proyek. Dengan metode pembelajaran berbasis proyek ini sangat efektif karena melalui proyek kelompok, siswa bisa belajar bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan juga bertanggung jawab atas tugas yang mereka jalankan. Nah, poin yang akan saya bahas berikutnya yaitu peran guru dalam pendidikan karakter. Nah, seperti yang kita ketahui, guru memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karakter seorang murid. Mereka merupakan seorang teladan bagi siswanya dalam melakukan perilaku. Maka dari itu, guru harus selalu menunjukkan etika mereka dalam segala tindakan mereka. Selain itu,
Guru harus mampu mengenali potensi setiap siswanya dan membantu mereka untuk mengembangkan karakter yang positif. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan pelatihan guru. Penting untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru agar mereka dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan efektif. Ini termasuk strategi mengajar yang inovatif dan pendekatan yang berfokus pada siswa. Guru harus menjadi teladan dalam hal kedisiplinan, kejujuran, dan empati. Sikap dan perilaku guru akan sangat mempengaruhi sikap dan perilaku siswanya. Lalu, untuk pembahasan berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai inovasi dalam pendidikan karakter. Jadi, inovasi dalam pendidikan karakter sangat diperlukan, tentunya untuk menyesuaikan perubahan zaman. Dengan penggunaan teknologi misalnya, dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam pendidikan karakter. Contoh pertama, yaitu dengan menggunakan platform digital. Nah, pada platform digital ini, dapat digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai moral melalui berbagai media. Contohnya saja seperti video, permainan edukatif, lalu juga diskusi daring. Ini dapat membuat pendidikan karakter menjadi lebih menarik dan interaktif. Lalu berikutnya itu dengan melakukan program ekstrakurikuler. Nah, program ekstrakurikuler ini seperti kegiatan sosial dan layanan masyarakat dapat membantu siswa untuk menerapkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan nyata. Nah, melalui kegiatan ini, siswa bisa belajar bagaimana tanggung jawab sosial dan pentingnya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di sekitar mereka. Lalu, poin yang akan saya bahas berikutnya yaitu pendidikan karakter dalam konteks global. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam era globalisasi saat ini, pendidikan karakter juga harus memperhatikan nilai-nilai universal yang diterima secara global. Contohnya saja toleransi, keragaman, dan rasa hormat terhadap budaya lain merupakan aspek-aspek penting dari pendidikan karakter di dunia yang semakin terhubung ini. Kita bisa melakukan berbagai tindakan. Seperti yang pertama itu dengan pertukaran budaya. Dengan adanya pertukaran budaya internasional dan kerjasama, kita dapat membantu siswa untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya. Ini akan membentuk generasi yang lebih toleran dan siap untuk bekerja dalam lingkungan global. Lalu berikutnya dengan peningkatan isu global. Pendidikan karakter juga harus mencakup isu-isu global seperti lingkungan dan hak asasi manusia. Siswa harus diajarkan untuk peduli dengan masalah-masalah global agar mereka termotivasi untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Lalu poin berikutnya yaitu mengenai tantangan dalam pendidikan karakter ini. Tentu saja ada banyak tantangan dalam menerapkan pendidikan karakter. Salah satunya yaitu tantangan terbesarnya merupakan lingkungan di luar sekolah yang mungkin tidak mendukung nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Media sosial saja contohnya. Seringkali kita melihat atau menonton banyak banget perilaku yang tidak sesuai yang ingin kita tanamkan kepada siswa di platform media sosial. Lalu hal ini bisa menjadi, untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk bekerja sama dengan orang tua dan komunitas. Jadi, pendidikan karakter harus menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Orang tua harus terlibat dalam proses pendidikan karakter dan diberikan panduan bagaimana mereka bisa mendukung pelajaran karakter anaknya di rumah. Lalu yang kedua itu dengan menciptakan lingkungan positif. Menciptakan lingkungan yang positif merupakan sangat penting. Sekolah merupakan tempat teraman, harus menjadi tempat teraman di mana siswa bisa merasa dihargai dan didorong untuk berkembang. Nah, dari poin-poin yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan kunci untuk membangun generasi yang berintegritas dan beretika. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan moral dan etika ini, pendidikan karakter menjadi semakin penting. Sekolah, di rumah maupun komunitas harus bekerja sama untuk memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika tertanam kuat dalam diri anak-anak kita.
Dengan integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, dukungan dari orang tua, dan inovasi dalam metode pembelajaran, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga berkarakter kuat. Lalu, pendidikan karakter kita tidak hanya menciptakan individu yang mampu beradaptasi dan bisa sukses di dunia kerja, tetapi juga bisa menjadi warga yang bertanggung jawab, yang berempati, dan berkontribusi dalam masyarakat. Sehingga pendidikan karakter harus menjadi prioritas dalam sistem pendidikan kita dan memastikan agar masa depan menjadi lebih baik dan berintegritas. Nah, sebagai penutup, marilah kita semua berkomitmen untuk mengutamakan pendidikan karakter dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, dengan demikian, kita bisa membangun generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademis saja, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan etika yang tinggi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga kita semua bisa bersama-sama mewujudkan tujuan mulia ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.